Episode 136. Setelah makan malam, Marple mengajak anak-anaknya untuk belajar bersama sebentar sebelum akhirnya menemani ketiganya tidur dengan membacakan dongeng sebelum tidur. "Papa," panggil Dipa dengan suara seraknya karena sudah mengantuk. "Ya sayang," saut Marvel. "Janji sama Diva ya jangan sibuk-sibuk terus. Dipa mau main dan belajar sama Papa setiap hari," katanya kemudian menutup matanya tidak lagi sanggup menahan kantuknya. Marple tersenyum kemudian menghela napas. Kesibukannya sudah membuat anak-anaknya merasa tidak dipedulikan. Dipa sampai menyuruhnya untuk berjanji, dan Dava-Dapi yang mengadukannya pada Lina. Marple menatap satu persatu tiga anak kembarnya. Marvel hampir saja melupakan pentingnya bersama ketiganya karena pekerjaan. Beruntung Tuhan tidak membuatnya terlena. Tuhan mengingatkannya dengan perantara ketiga anak kesayangannya. Krek. Marple menoleh ke arah pintu di mana di sana telah berdiri sosok cantik istrinya. Sosok yang akhir-akhir ini jarang Marple ajak bercanda dan sekedar mengobrol. "Sudah pada tidur?" tanya Laura berbisik. Marple tersenyum dengan anggukan kepala yang menyertai. Pria itu bangkit dari duduknya di ranjang Diva. Namun sebelum itu Marple tidak lupa membisikkan ucapan selamat malam pada ketiga putra-putrinya. Marple juga mengecup satu persatu kening mereka yang memang tidur dalam satu ruangan, namun dengan ranjang yang berbeda. Marple mendekat pada Laura yang masih berdiri di ambang pintu kamar anak-anaknya. Marple memang selalu menemani anak-anaknya dan membacakan dongeng untuk mengantarkan mereka ke dalam tidur nyenyaknya. Sedang Laura, Marple menyuruh wanita itu untuk mengistirahatkan tubuhnya yang pasti sangat letih mengurus tiga anak-anaknya seharian. "Kenapa belum tidur, Hem?" tanya Marple menatap Laura lembut. Laura berdecak, tidak mungkin dirinya bisa tidur lelap sedang Marple mengurus tiga anaknya sekaligus. "Aku bukan istri yang bisa memasrahkan begitu saja anak-anakku pada seorang suami yang super sibuk seperti kamu," jawab Laura. Marvel tertawa pelan. Kali ini istrinya juga ikut protes meskipun tidak mengatakannya secara langsung seperti Dipa atau seperti Dapa dan Dapi yang mengadukannya pada Lina. "Sepertinya ada yang sedang merindukanku," kata Marvel menggoda. Laura menatap Marvel sebal. Laura memang merindukan kebersamaannya dengan Marvel. Tapi jauh dalam lubuk hatinya Laura jauh lebih merasa kasihan pada ketiga anaknya yang hampir setiap hari menanyakan tentang kesibukan Marvel. "Jangan besar kepala, Tuan," ketus Laura kemudian melangkah lebih dulu menuju kamarnya meninggalkan Marvel yang malah menertawakannya. Marvel menggelengkan kepala menatap punggung Laura yang semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di balik pintu kamar mereka. Laura tidak berubah dari dulu. Sosoknya yang unik juga konyol selalu muncul jika sedang berdua dengan Marvel. Tapi jika sedang bersama anak-anaknya, Laura bisa menjelma menjadi sesosok ibu yang sangat luar biasa sabar dalam mendengarkan ocehan anak-anaknya. Marvel menatap sekali lagi ketika anak kembarnya yang sudah terlelap damai di masing-masing ranjangnya. Pria itu berjanji pada dirinya sendiri akan lebih mementingkan lagi keluarganya daripada perusahaannya. Pelan-pelan Marvel menutup pintu kamar anak-anaknya sebelum akhirnya menyusul Laura yang sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar mereka berdua. Setelah berada di dalam kamarnya sendiri, dengan Laura, Marvel tersenyum, menatap istrinya yang sedang menyisir rambut panjangnya di depan meja riasnya. "Kamu cantik," puji Marvel. Laura menghela napas mendengar pujian suaminya. Bukan tidak suka, Laura hanya merasa sedikit kesal pada Marvel yang selalu saja menyibukkan dirinya di perusahaan dan terkesan tidak peduli dengan ketiga anak kembarnya. Enggan mengatakan apapun, Laura pun kembali menyisir rambutnya. Laura tidak ingin salah mengatakan sesuatu yang akan memicu pertengkaran antara dirinya dan Marvel. Suaminya. Melihat ekspresi istrinya, Marvel tersenyum tipis. Marvel menyadari kesalahannya dan Marvel tidak keberatan jika memang Laura marah padanya. "Aku minta maaf," katanya kemudian. Laura berhenti lagi menyisir rambutnya, ditatapnya bayangan Marvel yang berada di cermin di depannya. Laura memahami bagaimana sibuknya seorang Marvel. Laura juga memahami tanggung jawab Marvel yang begitu besar di perusahaan yang dipimpinnya. Tapi bagaimanapun juga anak-anak mereka sangat membutuhkan kehadiran Marvel agar selalu menyempatkan waktunya, bukan hanya membutuhkan Laura saja. "Aku tahu aku salah. Dapa dan Dapi sudah mengingatkan aku." Laura mengernyit. "Dava-Davi?" tanyanya penasaran. "Ya, mereka mengadu pada Mama," jawab Marvel disertai tawa pelannya. Laura membulatkan kedua matanya. Laura tidak menyangka kedua putranya bahkan sampai mengadu pada Lina, dan Laura yakin Lina pasti menegur suaminya. Marvel melangkah mendekat pada Laura. Pria itu dengan sangat lembut menyentuh kedua bahu Laura dan mengusapnya pelan, bau yang begitu sangat kuat dan tangguh. Saat mereka
Berdua terdiam dan hanya saling menatap lewat cermin yang ada di depan mereka. "Jujur aku juga kesal sama kamu," ungkap Laura. "Aku tahu itu dan sekali lagi aku sangat minta maaf," balas Marvel. Perlahan Laura tersenyum. Sekesal apapun dirinya pada Marvel, Laura tidak bisa memungkiri bahwa pria itu sibuk juga demi dirinya dan anak-anaknya. Marvel berusaha lebih memajukan perusahaannya juga beberapa bisnisnya demi masa depan anak-anaknya. "Laura, kamu wanita yang hebat," puji Marvel kemudian. Laura tersenyum. Laura lebih menyukai dengan pujian Marvel yang mengatakannya cantik daripada hebat, karena Laura sendiri merasa tidak akan bisa menjadi seperti sekarang jika tidak ada Marvel dalam hidupnya. "Aku lebih suka dibilang cantik daripada hebat." "Oke, kamu cantik, kamu sangat cantik dan aku menginginkan kamu sekarang." Laura tersenyum malu-malu, pipinya merona mendengar Marvel yang begitu jujur mengatakan sedang menginginkannya. Dan Laura bukan lagi wanita bodoh seperti dulu. Laura tahu kemana arah pembicaraan Marvel. Marvel membungkukkan tubuhnya, tangannya menyibak rambut panjang Laura yang menutupi leher jenjang wanita itu. Satu kecupan lembut mendarat di leher putih bersih Laura membuat Laura merasakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi. "Aku kangen kamu sayang," bisik Marvel tepat di telinga Laura. Laura memejamkan kedua matanya merasakan sensasi luar biasa itu. Selama sebulan belakangan mereka memang jarang meluangkan waktu berdua dan lagi-lagi itu karena kesibukan Marvel. Marvel selalu pulang larut malam dengan kantuk yang sudah tidak bisa ditahannya. Marvel mengangkat tubuh Laura yang sudah pasrah dengan apa yang akan Marvel lakukan padanya malam ini. Pelan-pelan Marvel melangkah menuju ranjang berukuran king milik mereka dengan tatapan yang terus tertuju pada wajah cantik alami Laura yang juga sedang menatapnya. Pria tampan itu merasa sangat merindukan istrinya yang jarang sekali Marvel sentuh akhir-akhir ini. "Aku janji setelah ini aku akan lebih pandai lagi mengatur waktu untuk kalian," bisik Marvel sambil merebahkan tubuh Laura di atas ranjang empuknya. "Ya, aku percaya," jawab Laura. Marvel tersenyum. Laura wanitanya yang sangat pandai dalam segala hal termasuk menahan rasa kesal yang akan berujung dengan emosi. "Aku mencintai kamu selamanya," ungkap Marvel kemudian meraih bibir Laura dengan bibirnya. Laura tersenyum dan ciuman mesra Marvel. Laura merasa sangat bahagia, juga lega karena Marvel mampu menyadari kesalahannya sendiri tanpa harus Laura memuntahkan semua unek-unek dalam hatinya.